Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang setuju Indonesia itu menjadi negara federal? Sebelum ada ide menjadikan Indonesia itu menjadi negara federal, ketika Indonesia baru merdeka, Muhammad Hatta sudah mengusulkan yang namanya negara federal. Tapi ditentang oleh Soekarno. Karena apa? Karena pada saat itu Soekarno takut Indonesia dijajah oleh Belanda kembali. Ya, padahal ya kalau boleh jujur ya, kita lebih menderita dijajah oleh DPR atau dijajah oleh, pejabat sendiri daripada dijajah oleh Belanda ya. Belanda itu masih bangun, jembatan, mereka masih bersih yang namanya dari koruptor ya. Orang Belanda itu salah satu negara yang paling bersih daripada korupsi ya. Mohon maaf ya yang nonton video ini ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk ya untuk, eee, menyuruh Belanda untuk menjajah Indonesia kembali ya, saya tidak, ada niatan seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan ya pada faktanya seperti itu kok ya. Jadi, apakah Indonesia itu cocok menjadi negara federal? Apa bukti yang kuat bahwa Indonesia itu lebih cocok menjadi negara federal? Kalau Indonesia menjadi negara federal, apakah aturan-aturan seperti agama ya, pengaturan perizinan rumah ibadah itu diatur oleh pusat, apa diatur oleh negara bagian? Apa sih definisi daripada negara federal itu? Kemudian kalau di negara federal, apakah mata uang itu sama atau bisa bikin mata uang setiap negara bagian? Menurut saya, Indonesia dengan Amerika itu punya satu kesamaan yang sangat signifikan. Apa itu? Di Amerika itu banyak suku-suku ya, berbagai etnis di sana. Ada dari Afrika, ada dari Asia, ada dari India, ada dari Eropa, ada dari pokoknya dari penjuru dunia ya. Sehingga apa? Sehingga mereka sangat cocok menjadi negara federal. Biasanya negara yang cocok jadi negara federal itu adalah kumpulan dari berbagai suku-suku atau bangsa-bangsa ya. Itu perbedaan yang sangat signifikannya. Sehingga menurut saya pribadi ya, Indonesia itu sangat cocok dijadikan negara federal. Sangat cocok sekali. Karena apa? Karena dari Sabang sama Merauke itu kita kan berbeda-beda ya. Sukunya beda, makanannya berbeda, logatnya berbeda, bentuk rahangnya berbeda. Ya, makanya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan aksen-aksen setiap daerah itu beda-beda. Aksen orang Jaksel dengan Jakarta Utara juga beda kan. Kemudian aksennya orang Batak dengan orang Sunda beda kan. Aksennya orang Sunda dengan orang Jawa itu beda kan. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Itu artinya, itu pertanda bahwa kita itu sangat cocok menjadi negara federal ya. Sebenarnya ada kelebihan dan kelemahannya ya. Apa kelebihan daripada negara federal? Kita mulai daripada kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama itu kita bisa mengatur diri kita sendiri ya. Definisi daripada negara federal itu adalah negara bagian ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita itu semi negara federal ya, tapi nanggung-nanggung. Otonomi daerah itu kan bagian daripada negara federal sebenarnya, otonomi daerah. Cuman federal itu lebih modern ya. Otonomi daerah itu kan lebih, seperti, istilah-istilah Indonesia banget ya. Otonomi dengan federal itu kan sebenarnya beda-beda tipis 11-12 ya. Secara tidak langsung kita sebenarnya sudah negara federal sebenarnya. Cuman ya versi negara federal Indonesia itu adalah versi yang paling bobrok ya. Kenapa saya mengatakan bobrok? Karena aturan tentang pendirian rumah ibadah itu di negara federal itu kan diatur sama pusat ya. Nggak ada istilah SKB 2 menteri, nggak ada tuh. Di negara federal itu aturan pendirian rumah ibadah itu diatur oleh pusat. Kalau pusat mengatakan A, ya A, kalau pusat mengatakan B, ya B gitu. Jadi negara bagian itu ikut ya. Negara bagian itu hanya mengurusi tentang misalnya ya investasi, ya sumber daya alam, kemudian kebijakan-kebijakan lokal ya, kemudian kebijakan-kebijakan yang berbau adat istiadat ya, kemudian
kebijakan-kebijakan tentang anggaran gitu ya, mereka mendiri dan lain sebagainya ya. Jadi kelebihan daripada negara federal itu yang pertama ya, pengaturan tentang pendirian rumah ibadah itu lebih sinkron ya satu sama lainnya, tidak tumpang tindih. Kalau saya perhatikan di Indonesia itu tumpang tindih ya, peraturan daerah dengan peraturan pusat tumpang tindih ya. Jadi kita itu, eee, masih nanggung-nanggung gitu, belum jelas gitu. Ya, apakah kita negara federal, apakah negara otonomi, apakah negara kesatuan, apakah negara persatuan, apakah NKRI dan lain sebagainya. Jadi masih kurang jelas gitu, aturannya tuh kurang tegas ya. Kenapa bisa seperti ini? Apa alasannya? Ya salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena kita bodoh sebenarnya. Kita berpikir negara federal itu ya terutama, pemerintah pusat ya, parnoan sebenarnya. Soeharto dulu kan parnoan ya. "Oh nanti kita dijajah sama Belanda kembali," ya. Padahal Belanda mengatakan, "Kalian itu nggak bisa jadi negara kesatuan. Kalian itu beda-beda suku," ya. Nggak hanya beda-beda suku, Belanda mengatakan seperti itu. "Kalian itu beda beda bangsa." Kenapa saya mengatakan Indonesia itu kumpulan daripada berbagai bangsa? Secara tidak langsung ya, tanpa kita sadari, kita itu adalah negara kumpulan dari berbagai bangsa-bangsa. Kita ambil contoh misalnya, suku Batak. Suku Batak itu sebenarnya bukan suku, bangsa sebenarnya. Kalau bahasa lokal disebut dengan bangso, bangsa Batak. Kenapa disebut dengan bangsa Batak? Karena kumpulan dari berbagai suku, ya. Contoh misalnya, suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, ya, Simalungun, dan lain sebagainya. Jadi, orang Batak itu adalah bangsa sebenarnya, bukan suku. Ini yang dikatakan oleh Belanda ketika Indonesia mau merdeka. Kalian nggak bisa menjadi negara kesatuan. Apa-apaan kalian ini? Kami lebih tahu Indonesia karena apa? Karena kita tuh sudah menerjunkan yang namanya, eee, ahli-ahli antropologi ya, orang yang, ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, meriset ya. Sehingga Indonesia itu nggak cocok ya, kata Belanda ya, nggak cocok jadi negara kesatuan, tapi negara federal ya. Jadi kalau kita ambil contoh lain misalnya seperti Jawa ya. Apakah Jawa itu suku? Enggak. Jawa itu bangsa. Karena ada Jawa Tengah, Jawa Barat, ya kan? Jawa Timur. Orang Banten disebut dengan Jawa kan? Ya nggak sih? Orang Sunda disebut dengan Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi orang Jawa itu adalah bangsa, bukan suku, ya. Jawa itu adalah kumpulan daripada berbagai suku, ya. Dan ya kalau kita perhatikan, di Papua juga seperti itu ya, di negara di provinsi-provinsi lain juga seperti itu kalau saya perhatikan, kumpulan dari berbagai bangsa, ya. Kalau saya perhatikan kita itu sebenarnya kesatuan daripada Indonesia itu kan kalau boleh jujur ya, kesatuan yang dipaksakan sebenarnya. Kenapa dipaksakan? Apa alasannya? Karena kalau saya perhatikan ya, ada banyak kok ya provinsi-provinsi di Indonesia itu secara tidak langsung mengatakan, "Kamu pisah dari Indonesia aja lah." Contoh misalnya Papua, Aceh, ya. Kemudian yang terbaru ini ya, ada tuh ya waktu Deddy Mulyadi demo ya, ada videonya tuh ya. Terus para demonstran mengatakan, "Pak aing, kita pisah aja lah Jawa Barat, kita bikin negara aja lah." Jadi secara tidak langsung mengatakan, "Kita bikin negara aja lah," gitu. Ada tuh demonstran yang mengatakan seperti terserah ya, ya nanti cari videonya, ada videonya tuh waktu, Kang Deddy Mulyadi dicecar oleh demonstran ya. Waktu, eee, Kang Deddy Mulyadi menjaga kantornya yaitu Gedung Sate. Kang Deddy Mulyadi menjaga mati-matian yang namanya Gedung Sate biar nggak dibakar sehingga amarah daripada demonstran mengatakan, "Bapak aing, kita pisah aja lah, kita bikin negara aja lah," gitu. Jadi itu artinya ada banyak orang yang nggak puas dengan negara kesatuan Indonesia. Ya, saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini untuk apa ya, untuk, eee, pisah dari Indonesia ya. Tapi kalau kita berpikir secara rasional ya, kalau untuk menjadikan bangsa itu maju, tidak butuh yang namanya, eee, resort yang luas ya.
Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pisah dari Indonesia, bukan itu tujuan saya. Tapi kita sebagai kaum intelektual nggak apa-apa kan diskusi. Jadiin ini semacam ruang diskusi daripada kaum intelektual. Kita ambil contoh misalnya, Singapura. Singapura kan sangat kecil ya, tapi bisa menjadi negara maju tuh Singapura. Itu artinya kita tuh nggak butuh yang namanya tanah yang luas berjuta-juta kilometer untuk menjadi negara maju, nggak butuh. Kita nggak butuh sebenarnya masyarakat yang banyak untuk jadi negara maju, nggak butuh ya. Justru kalau saya perhatikan ya, kalau kita menjadi negara federal itu ya, maka kita akan ya, bisa aja kita akan seperti negara Singapura ya. Ya ya misalnya nih, contoh misalnya nih ya, contoh, ya Aceh seperti Singapura ya, walaupun Aceh itu menegakkan yang namanya syariat Islam ya terserah, nggak jadi masalah kan. Kemudian nih ya misalnya, katakanlah Papua pisah misalnya, ya bukan pisah maksudnya, membentuk negara bagian, punya bendera sendiri misalnya. Kalimantan juga punya, Sumatera juga punya misalnya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan sebagainya ya. Bisa aja ya, who know ya kan, kita nggak tahu kan. Cuman masalahnya, ya kalau saya perhatikan pejabat-pejabat di Konoha itu parnoan duluan gitu. Ya, nanti akan memisahkan diri gitu, ya. Jadi, kalau saya perhatikan persatuan yang sekarang yang kita bangga-banggakan itu adalah persatuan yang dipaksakan. Coba saya mau nanya sama yang nonton video nih, kalau misalnya di antara sahabat yang nonton video nggak percaya gitu, apakah Anda bangga menjadi negara Indonesia? Bukan berarti saya tidak nasionalis ya. Ya walaupun nasionalisme itu kan sebenarnya udah usang sebenarnya, karena zaman sekarang ini kan sudah menganut yang namanya globalisme kan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita masih bangga jadi negara Indonesia? Menurut saya, banyak orang Indonesia yang nggak bangga jadi negara Indonesia. Tapi kalau saya perhatikan, Amerika, mereka sangat bangga menjadi negara Amerika. Mereka bawa bendera ke mana-mana. Di kamar mereka itu ya, ya kalau saya perhatikan ya nonton film, Amerika itu, di kamar mereka itu selalu ada bendera. Kemudian di depan rumah juga selalu ada bendera, ya. Tidak hanya pas 17-an, tapi mereka sangat mencintai yang namanya negaranya. Padahal mereka negara bagian, guys. Mereka menganut yang namanya negara federal. Jadi negara federal itu nggak bikin negara itu semakin terpuruk gitu, enggak. Justru semakin maju ya. Tapi ada kelemahannya ya, jadi saya harus netral ya, saya tidak boleh berpihak pada, ideologi tertentu gitu, yang nggak boleh berpihak pada, eee eee, pemikiran-pemikiran tertentu, nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar netral ya. Sebenarnya ada kelemahan daripada negara federal, apa itu? Kelemahan daripada negara federal ya, mereka nggak boleh menggabungkan antara urusan negara atau urusan pemerintah dengan urusan agama. Ya, karena apa? Karena agama itu bisa saja pemicu daripada pembentukan negara agama dan memisahkan diri dari Indonesia. Itu kelemahannya ya. Contoh misalnya nih, contoh ya, Aceh misalnya, menjadikan Aceh itu negara bagian misalnya. Bendera apa contohnya misalnya? Bendera khilafah misalnya. Nah, tapi kan bisa aja itu ya lama-lama jadi apa, jadi negara sendiri gitu. Jadi ada syaratnya sebenarnya. Syaratnya nggak boleh ya menggabungkan antara agama dengan pemerintahan, nggak boleh. Harus dipisahkan ya. Karena apa? Karena, ini jadi pemicu ya membentuk negara sendiri. Kita lihat sekarang ini kalau kita perhatikan Aceh itu sebenarnya, seperti sudah pisah dari Indonesia kalau saya perhatikan. Mereka sudah punya bendera sendiri ya, mereka sudah mau menegakkan yang namanya syariat Islam dan lain sebagainya. Sudah seperti negara bagian sebenarnya, Aceh itu ya. Kemudian SDM rendah ya. Jadi negara yang SDM-nya rendah itu akan mudah diprovokasi untuk pisah dari Indonesia. Kenapa? Karena SDM-nya rendah. Ya, orang yang SDM rendahnya itu bisa mudah diprovokasi. Kita menjadi, oh, bikin negara aja lah.
Kita memisahkan diri ajalah, mumpung kita negara federal dan sebagainya. Nggak usah pikirin pusat dan sebagainya. Jadi negara-negara federal bisa sangat berpotensi hancur kalau SDM masyarakatnya itu, eee, rendah ya, sangat bisa menghancurkan suatu negara kalau SDM, masyarakatnya sangat rendah ya. Jadi hanya negara-negara yang SDM-nya tinggi yang cocok jadi negara federal ya, kalau saya perhatikan ya. Jadi ada sisi baik dan sisi buruknya juga. Terserah ya kalian mau pilih Indonesia negara federal, saya tidak maksa gitu. Kalau pilih negara Indonesia negara kesatuan, saya nggak maksa ya. Tapi kalau saya boleh saran ya, saran dari saya ya, kita itu cocoknya seperti negara China sebenarnya guys. Cuman kita kan sudah kepalang membenci setengah mati yang namanya komunis kan. Kita cocoknya jadi seperti negara China. Karena apa? Karena kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya bagi yang nonton video ini. Negara yang SDM-nya rendah itu, atau yang bernal rendah, bukan SDM yang tinggi, sangat cocok dipimpin oleh pemimpin yang bertangan besi. Ya, sangat cocok menjadi negara otoriter. Karena demokrasi itu hanya cocok bagi negara yang sudah mapan. Demokrasi itu kan mempertahankan kemapanan, bukan meraih kemapanan. Harusnya kita ya kalau boleh jujur, sebelum kita menjadi negara maju, jangan demokrasi dulu gitu. Karena saya nggak pernah lihat ya negara demokrasi SDM-nya rendah jadi negara maju, nggak ada. Coba kasih data. Ya kalau ada data saya akan hapus video ini. Kita bicara by data. Apakah ada negara maju di dunia ini yang SDM-nya rendah tapi demokrasi? Nggak ada kan? Ya, kebobrokan daripada demokrasi itu kalau boleh jujur ya, hanya orang-orang yang populer lah yang jadi pemimpin. Itu kebobrokan daripada negara demokrasi. Tapi kalau negara seperti China ya, orang-orang yang katakanlah yang tidak punya duit, ya mereka bisa jadi DPR tuh ya, atau jadi pejabat. Karena apa? Karena satu komando ya, dari pusat semuanya gitu. Negara terpusat. China itu kan negara terpusat, bukan negara federal kan, sama rata. Ya walaupun sekarang ini China sudah, membuka diri ya, dengan ideologi kapitalis ya, sah-sah aja ya, nggak jadi masalah. Tapi tetap dikontrol oleh pemerintah pusat, yaitu Xi Jinping. Cuman ya permasalahannya kan Indonesia itu kan membenci yang namanya komunis, tapi suka dengan Xi Jinping. Ya kalau nggak ada yang namanya komunis, nggak akan ada yang namanya Xi Jinping, ya. Komunis itu muncul karena apa? Karena adanya keresahan-keresahan daripada masyarakat tentang ketimpangan. Ya, perbedaan yang sangat jauh ya. Kebablasan kita sebenarnya. Ketimpangannya kebablasan ya. Apa sih perbedaan daripada kapitalis dengan komunis itu? Komunis itu kan muncul kan apa? Untuk menentang kapitalis kan, ya kan? Nah, ketika komunis dihilangkan maka kapitalis itu sangat jauh. Makanya kita butuh yang namanya partai kiri, bukan partai komunis yang membunuh itu ya. Karena itu kan terlalu jelek ya di mata orang-orang Indonesia. Padahal tujuan daripada komunis itu menetralisir ya, biar jangan terlalu kapitalis gitu. Ya, inilah yang terjadi di negara kita karena kita kepalang tidak punya partai kiri ya. Orang-orang di Indonesia itu tidak suka dengan partai kiri ya. Padahal Vietnam bisa maju karena partai kiri, ya. China juga maju karena partai kiri. Tapi di Indonesia partai kiri dimusuhi karena apa? Karena propaganda, G30 SPKI. Ya, padahal yang bunuh-bunuhan itu tentara sama tentara kok. Ya, yang bunuh-bunuhan itu para elit-elit di atas kok, tapi yang ditumbalkan itu PKI. Dan Aidit itu beragama Islam loh. Dan Aidit itu hafal Quran, hafiz Quran. Ya, jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu di video ini ya. Saya berpihak pada kebenaran. Ya, kaum intelektual itu nggak boleh berpihak, harus netral ya. Menurut kalian gimana? Apakah Indonesia itu cocok jadi negara federal atau tidak? Apakah Indonesia itu cocoknya jadi negara seperti China atau tidak? Ya, walaupun saya mengatakan Indonesia itu harus seperti negara China. Tapi kalau misalnya nih banyak orang berpikir, ya kita harus jadi negara federal, kita harus jadi negara kesatuan, dan lain sebagainya.
yang ngajari masalah. Saya hanya boga keran untuk diskusi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.